Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Selamat Pak. pagi. Pagi, Pak. Maaf ya telat ya. Eh, saya ke kampus dulu ini, nggak ngajar seperti biasa di rumah. Baik, semoga saja nanti kita jam 9 lah paling lambat ya. Mungkin kalian ada kegiatan untuk apa? Visit company ya, kalau nggak salah ya, ke Alus. Ada yang ikut ke Alus nggak hari ini? Nggak ada ya? Baik ya, jadi untuk materi hari ini sebenarnya saya mau ajarkan kalian, bukan ajarkan sih, hanya menunjukkan dan beberapa tools gitu ya, agar kalian tergambarkan bagaimana cara optimasi pit limit gitu. Jadi dalam perencanaan tambang, setelah kita mendapatkan blok model suatu cadangan, baik itu batu bara, itu mineral gitu ya, itu akan dilanjutkan untuk mengoptimalkannya ya, agar memenuhi syarat dan ketentuan teknis dan ekonomis ya. Kalau misalnya batu bara itu biasanya batasannya itu SR ya, stripping ratio. Kalau misalnya mineral itu cut off grade. Nah, apabila stripping ratio dan cut off grade ini dipenuhi, maka dengan optimasi yang saya tunjukkan nanti ya, itu akan mendapatkan pit limit. Nah, kalian harus tahu ya pit limit ini apa. Pit limit ini adalah batasan pit terdalam ya, yang dianggap paling menguntungkan jika ditambang. Nah, itu ya namanya pit limit, batas terdalam ya. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan beberapa persamaan. Nah, nanti saya tunjukkan dua persamaan di pertemuan ini. Yang kedua, nanti dengan persamaan itu ya kita pindahkan ke Excel. Jadi caranya konvensional sekali ya. Dapat rumus, masuk ke Excel, dan kita coba gambarkan hasil-hasilnya itu. Yang kedua menggunakan Whittle, namanya itu softwarenya ini adalah dari Geovia. Dia masih keluarga dengan Surupak ya. Jadi kalau Surupak itu untuk desain pit gitu ya, untuk mendesain uh, tambang gitu ya. Kalau Whittle itu untuk optimasi pit limit. Kalau Manscape sama gitu ya, satu perusahaan Geovia juga, tapi untuk scheduling gitu ya. Sebelum saya mulai, ada yang ditanyakan? Saya ajarkan konsepnya dulu ya, jangan sampai kalian ngapain Pak Alio gitu ya. Nah, gitu ya. Makanya saya selalu dengan konsep. Software itu mudah sekali ya. Karena apa? Kalau kalian klik tools gitu ya, klik display, klik view, itu nggak akan berubah. Posisinya di situ-situ saja. Kapan tools, kapan apapun itu digunakan, itu tergantung kalian. Nah, tergantung kalian bagaimana kalau kalian menyesuaikan konsep itu. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa ini main plan? Sebenarnya optimasi ini atau optimalisasi ini bagian dari main plan ya. Setelah kalian paham bagaimana konsep eksplorasi sampai membuat blok model gitu ya. Setelah itu jadi blok modelnya, barulah optimasi ini dilanjutkan. Oke ya. Terus selanjutnya apa? Kalau sudah dapat pit limit dari optimasi ini, desain pit gitu ya. Di desain pit ada geotek, ada hidrogeologi gitu ya dan sebagainya. Selesai, kita scheduling. Selesai scheduling, kita analisis apakah ada nanti pengolahan, bahkan sampai ke pemurnian. Setelah itu barulah kita menganalisis dampak-dampak gitu ya, dampak lingkungan utamanya. Oke. Terus apalagi ya dilanjutkan sampai ke analisis kelayakan ekonominya gitu ya. Nah, itu rangkaian main planning. Jadi kalau sekarang kalian masih kekeh gitu ya, masih idealis bahwa saya harus TA-nya main planning, nggak usah ya, memberatkan diri kalian. Sangat panjang main planning itu. Oke ya. Nah, itu tadi ya sekilas apa itu main planning gitu ya. Jadi kalau menurut pengertian silakan kalian baca di sini ya, tetapi saya gambarkan seperti tadi karena apa? Saya menjelaskan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Tapi di sini Kepmen 1827K. Ada di sana pengertian. Sorry, di sana ada tuh
perencanaan tambang harus memenuhi studi kelayakan. Di dalam studi kelayakan tadi yang saya sebutkan tadi ya. Tapi ingat gitu ya, uh, bahwa dalam merencanakan tambang itu yang paling utama itu adalah teknis dan ekonomis gitu ya. Tapi kalau kedua ini mana yang paling utama, itu ekonomis, ekonomi gitu ya. Jadi sayang sekali sebenarnya di kita bidang expert di ekonomi gitu ya. Padahal di tambang itu bidang apa departemen ekonomi sangat menentukan gitu ya. Karena apa? Uh, Ekonomi itu gitu ya, rekayasanya dapat menentukan apakah secara teknis ini bisa dapat dilakukan. Nah gitu ya. Jadi kalau teknis itu apa? Kondisi lapangan yang direncanakan, gitu kan, atau direkayasa yang nantinya akan layak ditambang. Nah itu. Jadi kalau teknis, aduh, putus. Oke, terima kasih untuk kelompok 5, Joshua dan Sawaika, Raffi ada ya. Oke. Mana Jora Bagas ada? Oke, Pak Nur. Aduh, putus ya. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi tadi yang ekonomi engineer ya, tapi main ekonomi tambang tapi ya. Itu salah satu sangat menentukan ya, karena apa, memang tambang itu high modal gitu, tinggi modal gitu ya. Makanya kita secara teknis ya mendesain tambang sebaik mungkin. Kata orang ekonomi nggak bisa gitu ya, nggak jalan tuh tambangnya. Tetapi kalau misalnya duitnya ada, kita desain sesuai dengan modal yang kita bisa. Nah itu ya, coba kalian nanti konsepnya seperti itu ya, sama seperti kalian apa namanya itu membuka bisnis. Kalian desain sebaik apa gitu ya, kalau ada duit percuma, nggak akan tereksekusi gitu ya. Tapi kalau kalian ada duit sedikit gitu ya, atau cukup, oke, kalian akan bisa mulai kapanpun gitu ya. Tapi mulainya kalau nggak ada itu. Makanya ekonomi itu sangat, atau modal lah bilang, modal itu sangat menentukan dalam perencanaan tambang, dalam bisnis gitu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan bahwa alur dari perencanaan tambang itu, astagfirullah, kok putus terus ya? Putus terus ya? Lan juga. Ini connect ini sebenarnya. Lemot ya. Ini dapat informasi internet kita bermasalah ya. Ini Pak Rio juga katanya merasa lemot, internetnya putus-putus gitu ya. Ya inilah, putus nyambung lah gitu ya. Oke. Ya balikan lagi share screen-nya. Oh, balik dia. Belum nampil ya? Nampil belum? Tes. Belum, Pak. Belum ya. Tapi bentar. Oh ini baru muncul dia. Nah ini ya. Jadi mulai dari blok model ya,
Nah, nanti di sini kita nih optimasi apa namanya itu, optimasi untuk mendapatkan optimum sell ya, atau pit sell ya, atau ini pit limit lah gitu. Kalau sell itu pit yang mengeluarkan berapa banyak OB, berapa banyak cadangan yang didapat. Jadi bisa pit itu ya setiap periode ya. Tapi periode itu bukan tahun gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Terus nanti baru di desain ya. Jadi setelah optimasi pit limit baru kita desain gitu ya. Masih lama sekali gitu ya untuk selesai. Jadi sudah desain, scheduling, financial model gitu ya, bisnis or mau dijual, mau dikontrakin gitu ya, mau dilanjutin, kalau lanjutin operasi gitu ya. Kalau kita beroperasi sendiri gitu ya, ada rekonsiliasi, perbandingan antara aktual, peraturan gitu ya, dan perencanaan gitu ya. Kalau rekonsiliasi. Nah, dari rekonsiliasi ini bisa kita balik lagi dari awal, bisa kita ke finansial, bisa mendesain, bisa scheduling gitu ya. Di rekonsiliasi inilah biasanya para engineer ya, gabungan dari beberapa departemen itu berdiskusi gitu untuk menentukan bagaimana tambang atau keberlanjutan tambang ini gitu ya. Nah, ini juga sudah ya bahwa ada 3 dalam perencanaan tambang ya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini desain tambang, kita sekarang ke software. Nah ini ya, saya masuk ke yang pit limitnya gitu ya. Jadi yang di sini adalah block model, ini adalah pit limit. Jadi sel hasil optimasi, artinya apa? Pit yang paling optimal, makanya disebut dengan pit limit ya. Yang ini udah didesain. Jadi kalau ini dengan ini apa bedanya? Kalau yang ini belum ada jalan gitu ya. Walaupun belum lengkap yang ini. Selain jalan juga ada nanti drainase design gitu ya. Atau drainase system gitu ya. Ini belum kelihatan waste dam-nya. Belum kelihatan temporary sump gitu ya. Tetapi apa bedanya? Pit limit yang sudah didesain itu ya, antara ini dengan yang ini. Oke. Terus itu barulah kita scheduling di produksi gitu ya. Berapa banyak cadangan yang akan kita ambil setiap harinya. Itu akan menentukan umur tambang. Kan seperti itu ya. Nah, contohnya ini ya, pit shell gitu ya. Jadi kalau yang ini gitu ya, yang garis kuning, merah, biru itu batas-batas pit. Jadi software ini sangat powerful gitu ya. Bagaimana kalau ditambang sedalam 100 meter, 200 meter, ya 300 meter. Mengikuti atau menyesuaikan cut off grip gitu ya, sweeping ratio yang kita inginkan gitu ya. Kalau yang merah biru ini adalah cadangan yang memiliki grid berbeda-beda ya, merah dan seterusnya. Ini contohnya. Yang merah ini ya, yang garis kayak tangga ini, itu pixel 29. Jadi dalam optimasi pit limit untuk mendapatkan pit limitnya gitu ya, itu belum tentu pit yang paling bawah ini, belum tentu gitu ya. Makanya di sini tidak menggunakan maksimal gitu ya, tapi optimal. Nah, karena apa? Kalau kita paksakan ke bawah mengambil cadangan kita, padahal cadangan kita tipis gitu ya. Itu bisa nggak menguntungkan karena apa? Kita akan membuang atau mengupas OB, oke? Nah itu yang dibandingkan gitu ya, makanya tidak atau belum tentu gitu ya. Nah, makanya dari sini kita nggak bisa atau seorang main plan itu nggak bisa menentukan mana yang paling optimal. Dia paling melihatnya, oh ini paling banyak gitu ya, apa namanya itu OB yang paling OB paling sedikit, cadangan yang paling banyak gitu ya. Tetapi dalam analisis kelayakan ya perlu orang ekonomi gitu ya. Walaupun secara grafik mudahlah ini gitu ya. Warna ungu nih udahlah ambil worst case aja lah gitu ya. Paling jelek aja ya. Kalau paling jelek untuk keuntungannya paling kecil gitu ya. Next selanjutnya kalau dieksekusi kita akan mendapatkan untung lebih besar. Kan seperti itu gitu ya. Tetapi perencanaan yang baik sukses itu antara perencanaan dengan aktual nggak jauh beda. Makanya eksekusinya berbeda, nanti ada peraturan yang masuk gitu ya.
Kalau ada peraturan yang masuk, kita akan mendapatkan raport merah gitu ya. Kenapa cadangan ini tidak diambil dan dengan rencana yang baik gitu ya. Misal di RKB ya, RKB itu rencana kegiatan anggaran biaya tahunan. Di sana kita merencanakan karena umur tahun kita 10 tahun, harusnya cadangan kita 10% habis gitu ya. Tahunya pas kita itu tambang gitu ya, target produksinya sama. Tahunya diambil gitu ya, eksekusi atau aktualnya kok jauh berbeda gitu ya. Misal ternyata OB-nya lebih tipis. Nah, itu menyebabkan cadangannya lebih banyak gitu ya. Nah, kelebihan ini gitu ya akan menjadi koreksi orang SDM gitu ya. Kok bisa gitu ya. Walaupun sebenarnya tambang juga ada main curang gitu ya. Jadi apa yang dilaporkan itu berbeda dengan apa yang didapat. Itu untuk ya samalah, simpelnya seperti ini. SPBU itu jual itu enggak 1 liter sama dengan 1000 ml gitu ya. 1000 mililiter enggak gitu ya. Itu akan ada pengurangan gitu ya. Karena marginnya itu sangat kecil. Ilmu orang ekonomi lah gitu ya. Modal sekecil paling kecil gitu ya. Tapi untungnya kalau bisa sebesar-besarnya gitu ya. Nah, itu wajar ya. Tapi kalau misalnya itu terlalu jauh gitu ya, nanti untuk melaporkannya ke SDM tuh sulit gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini contohnya kalau misal pit limit yang 3 dimensi gitu ya. Ini bukaan pertama, bukaan yang kuning bukaan kedua, hijau ini bukaan ketiga, biru bukaan keempat, ini bukaan kelima gitu ya. Ini sederhana, padahal pitnya bisa dibuka dari sini satu, di ujung satu gitu ya. Karena kita mau pushback. Ada yang tahu nggak pengertian dari pushback? Coba ada nggak dari sini? Pernah belajar nggak kalian? Atau pernah mendengar nggak pushback itu apa? Dorong Ada yang belakang. tahu pushback? Aduh. Harusnya di kelayakan investasi kelayakan ada ya. Dengan Pak Fadil ada harusnya. Nggak tahu pushback? Jadi ya pushback itu area gitu ya yang kita dahulukan, oke, untuk mendapatkan nilai atau value gitu ya yang mengembalikan modal paling cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya di tambang batu bara, apakah pushback bisa? Sulit gitu ya. Karena memang batu bara itu lapisannya kita nggak bisa mengejar grade yang paling tinggi gitu ya. Karena grade-nya itu paling kalori gitu ya. Dan rata-rata batu bara itu horizontal itu ya, lapisan endapannya itu hampir horizontal gitu ya. Artinya apa? Mau nambang dimanapun ya di area IUP kita, itu SR dan itu batu baranya ya paling dekat yang kita ambil kan gitu ya. Nggak bisa kita pilih. Oh, karena paling dangkal itu di utara, kita mulai di selatan gitu ya. Karena grade-nya paling tinggi itu nggak bisa seperti itu ya. Tapi kalau di mineral bisa, makanya muncul pushback ini gitu ya. Jadi dalam genesa endapannya ya, bahwa endapan mineral itu akan berbeda-beda grade ya dari blok satu ke blok lain. Nah, makanya kita sebagai main planner gitu ya, itu memilih blok yang paling tinggi kan untuk mempush gitu ya. Jadi kalau kalian main Mobile Legend itu ya push gitu ya. Jadi menekan gitu ya, memaksakan gitu ya, agar naik cepet tuh gitu ya. Kalau ditambang apa? Agar modal kita balik cepet tuh. Nah, itu kan namanya tuh pushback nama gitu ya. Nah, kalau yang digambar ini enggak pushback gitu ya. Ini standar aja. Kita mulainya dari yang ambil, lebih dalam lagi yang kuning, lebih dalam lagi dan seterusnya. Tambang itu bisa mulai 2 pit kecil satu yang di sini, mungkin nanti di sini ada juga gitu ya. Mungkin 3 di sini. Toh ujung-ujungnya nanti akan menjadi pit yang besar kan seperti itu. Tergantung main plan-nya
gitu ya. Apakah bisa mendesain seperti itu gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa gitu ya. Ini umum sekali gitu ya. Kalau harga komoditas ya pitch semakin besar, pasti gitu ya. Karena kita akan menambang lebih banyak ya. Cost-nya naik, pitch semakin kecil. Ya, kalau biayanya semakin tinggi, kita nggak bisa buat pitch semakin besar gitu ya. Kalau slope-nya naik, pasti pitch-nya semakin dalam gitu ya. Jadi ini geotek nih yang nomor 3. Jadi kalau perizinan nggak ada, pitch semakin kecil gitu ya. Jadi ini maksudnya IUP. Jadi perizinan itu sudah ada. Tapi kalau kita nggak mengexpand atau memperluas perizinan, itu pitch kita segitu-gitu aja. Nah, maksudnya itu pitch semakin kecil gitu ya, nggak berkembang gitu ya. Nah, ini skemanya optimasi pitch ya. Dari blok modal, nanti di setiap blok-blok itu ada blok economy value. Jadi satu blok berapa value-nya gitu ya. Nanti blok-blok itu dihubungkan menjadilah pitch limit seperti ya. Nah, untuk menentukan ini ada floating cone. Nama orang ini ya. Sorry, ini metodenya. Ada metode Lance Grossman, ini nama orang. Metode Whittle, ini software gitu ya. Nanti kalian baca saja ini ya. Jadi nanti ada dua saya bandingkan, empirik, satu menggunakan numerik dengan software gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya, oke ya. Nah, langkah-langkahnya ini saya nggak jelaskan di sini saya gitu ya. Saya karena kita telat, kita langsung ke latihan ya. Latihannya saya nanti langsung Excel aja ya. Nanti saya kasih nih Excelnya ya. Coba ada yang nggak tertarik dengan optimasi ini? Optimasi ini bukan main plan, bukan orang eksplorasi, di tengah-tengah lah gitu ya. Makanya orang eksplorasi geologi teknik gitu ya, itu bisa atau jadi ke main plan gitu ya. Orang geotek juga bisa ke main plan gitu ya. Nah, karena apa? Memang awalnya itu harus ada pemahaman tentang bagaimana sumber daya atau cadangan itu dibentuk gitu ya. Kalau sudah tahu, sudah paham itu enak sekali nanti mendesainnya. Oke ya. Ada nggak di sini yang mau TA atau KP-nya ke optimasi ini? Atau ke eksplorasi lah dulu. Ada nggak? Ada? Kalau ada nanti mungkin saya dengan Pak Edo aja yang bimbing kalau mau. Wah, nggak ada kalian ya. Ada Pak, 2021 ya? ada Pak. Siapa? Saya, Siapa? saya Kamu Pak. Erik? Ya Pak. Lagi ngambil eksplorasi ya? Nanti ngambil ke arah estimasi dulu Pak. Baru nanti ke yang optimasi pit kayak gitu. Baru sampai main Oke. plan ujungnya. Berarti nanti udah tahu belum softwarenya apa kamu pakai nanti rencananya? Surpak Pak. Surpak itu oke lah kamu buat, tapi nanti coba belajar buat blok model dulu ya. Itu deh ya. Tapi Pak kalau Udah mulai ya? blok model untuk mineral itu pakai surpak juga Pak? Bisa, tapi agak sulit gitu ya. Bisa tapi agak sulit. Karena softwarenya tuh ada khusus sebenarnya gitu ya. Tapi ada apa itu tools untuk blok model itu ada gitu ya. Sebenarnya di Surpak itu bukan membuat dari awal blok model itu. Kalau membuat bisa gitu ya. Tetapi reblocking. Jadi blok yang sudah ada di blok ulang. Nah, itu bisa itu toolsnya di situ Surpak. Kalau misalnya buat dari awal kalau saya tuh leapfrog namanya ya. Coba kamu nanti cari leapfrog, itu lebih enak tuh gitu ya untuk menggunakan itu. Nanti tanya-tanya juga dengan Pak Edo gitu ya. Apa sih yang bagusnya buat blok model gitu ya. Karena sampai sekarang cutting kan tuh nggak ada. Cintaku putus terus. Lagi ya. Jadi nanti tanya dengan Pak Edo, coba software apa ya? Kalau dari saya Leapfrog. Mungkin Pak Edo ngikutin perkembangan. Siapa tahu ada software untuk blok model yang lebih mudah ya, lebih simpel gitu ya.
Sampai sekarang saya belum ya mendapatkan ya lulusan tambang ITERA belum ada yang bisa gitu ya, blok model membuatnya. Padahal penting gitu ya. Kalau bisa itu cepat nanti CPI ya, kompeten persen Indonesia. Wah, kalau itu kalau bisa ya mantap sekali ya, nggak usah kerja di tambang ya. CPI aja ya, gede duitnya kalau jadi CPI ya. Ya basicnya harus ini ya, harus tahu eksplorasi ya buat sumber daya dan cadangan itu. Nah, sekarang saya ini ya, latihan ya. Ada tadi metode floating cone, ada Lens Grossman. Jadi di sini yang data apa yang kalian perlukan? Ada jangan dianggap ini data lapangan gitu ya. Saya asumsi aja anggap gitu ya. Ada commodity price, harganya $1.250 pasti ya. Terus ada juga satu troy ounce itu 31 gram. Tahu ya? Kira-kira ini komoditas apa? Tahu nggak kalian? Kalau seperti ini. Eh, apa namanya? Nggak tahu, nggak bisa nebak ya. Recovery-nya 70%. Nah, terus dikasih juga data di sini ya. Ada $2,5 per unit cost gitu ya. Nah, bebas ya. Karena apa? Kalau kita biasanya ton ya. Ton $2,5 per ton. Nah, itu misalnya tuh unit cost ya untuk tambang. Processing cost, jadi ada pengolahan juga $10 gitu ya. Dimensi yang dibuat, nah dimensi blok ini ya, itu 5 kali 5 kali 1 meter. Nah, bisa kalian bayangkan ya bagaimana bentuknya gitu ya. Terus volumenya satu blok itu 25 meter kubik. Oke. Terus ada cut off grade 0,44. Cut off grade ini adalah batas grade dari cadangan yang bisa diambil gitu ya. Lebih dari itu bagus gitu ya. Kurang dari itu jadi waste. Nah, jadi hati-hati. Nanti milih area mana kalau ditambang kita dapatkan COG yang lebih dari 0,44 atau minimal sama dengan 0,44 gitu ya. Nah, jadi harganya tinggal kalian bagi saja ya. Nih. Oke ya. Oke. Itu untuk mendapatkan per gramnya. Oke. Jadi $40 per gram. Nah, tinggal kalian cari. Tahu nggak informasinya apa biasanya? Walaupun ini udah lama ya. Kira-kira komoditas apa yang dijual 40 gram? 40 gram. $40 per gram. Itu ya. Nah, sekarang ini data block model. Jadi ingat ya, ini satu ini gitu ya. Nah, satu ini saya gedein dulu. Nih ya. Satu blok ini ya. Jadi bayangkan 3 dimensi di dalam bumi gitu ya. Jadi ada nilai atau cost ya. Jadi yang atas ini itu nggak ada nilainya seperti costnya 0,01 gitu ya. Anggap aja itu nilai dari OB. Kan ada juga tuh di OB untuk cadangan, misalnya emas gitu ya. Itu kan grade-nya ada, tapi kan nggak sampai cut off grade kan gitu ya. Yang ini nanti 0,01 gitu ya, dan sebagainya. Oke? Terus turun 0,05, 0,07. Batas tadi 0,44. Kalau logikanya ya ini nggak masuk, ini masuk ya, ini masuk. Ini masuk nih, ini masuk. Terus yang 2,1, 1,8 ini apa? Ini adalah density. Jadi blok ini ada nilai grade dan ada nilai density. Itu minimal blok model yang harus dibuat ya, Erik ya dan yang lain kalau mau. Artinya atribut. Nah, kalau bahasa di Surpak itu atribut ya. Jadi satu blok itu harus ada properties, harus ada atribut minimal density dan cutout grade-nya. Oke. Nah, belajar untuk menginputkan atribut ini yang awalnya adalah data dari assay itu pengujian di lab, terus dimasukkan ke Excel. Excel ini dibentuk menjadi blok-blok. Nah, seperti itu ya. Blok-bloknya itu ini nih, gitu ya. Nah, sampai bawah nih. Nah, kalau ini blok model gitu ya, blok modelnya, mana pitnya yang kita bentuk? Gitu ya. Ini tampak samping aja gitu ya. Oke? Ya logikanya Pak, yang ini 0,7 ditambang gitu ya.
ini ditambang, nanti ini ditambang, terus ditambang gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tinggal kita arahin gitu ya. Nah, terus tadi kata saya kan ada blok model, kita ubah dulu ada blok model value gitu ya. Nah, jadi blok-blok itu berapa sih nilainya? Tinggal dikalikan saja tadi ya. Kan dapat nih per gramnya sekian. Gitu ya. CLG ini 0,44 gram ya per ton. Jadi kalau di sini 300 sekian. Gitu ya. 78. Artinya blok itu sudah bernilai itu. Jadi kalau ini ya 0 gitu ya, nggak ada nilai gitu ya. Karena apa? Sudah kita tahu grade-nya nggak memenuhi. Kan ini gitu ya. Kalau nggak kita nolkan saja. Jadi yang bernilai itu ini, gitu, ini. Nah, kalau ini bernilai gitu ya, apakah semuanya ditambang? Kan masih ada yang 00 ini adalah OB-nya. Gitu ya. Kalau kita ambil blok ini kan 1, 2, 3, 4, kita tambang untuk mendapatkan dua ini. Untung nggak? Untuk mengambil ini atasnya harus ditambang semua. Untung nggak gitu ya? Nah, itu sederhananya seperti itu. Ya, konsepnya untuk optimasi pit limit. Nah, sekarang dibalik gitu ya. Untuk OB yang ini 0, dianggap 0 gitu ya, karena dia bukan OB ya. Ini tadi cadangan. Tapi ini nilainya nih. 133. Ini adalah cost biaya yang dikeluarkan kalau kita menggali OB, kan itu ya. Nah, kalau sudah dapat keduanya, barulah nanti kita bandingkan, gitu ya. Kan seperti ini ya. Kalau digabungkan, yang minus kan berarti cost. Yang enggak minus ini itu adalah benefit. Revenue, pendapatan. Jadi ada pengeluaran, ada pendapatan. Kalau sudah gitu ya, bagaimana kita menambangnya gitu ya? Logikanya ini nih. Kan yang ini dulu ya, kita mau tambang karena besar sekali. Jadi pushback itu kalau yang paling besar mana? Kita buat pit di sini satu, harusnya buat pit di sini dua ya, dua sekaligus ya. Nah ya, yang ini. Sekarang saya hitamin gitu ya. Kan mau ngambil 378 dengan 230 ya. Nah, harusnya yang ini digali OB-nya dan yang ini kita dapatkan kan seperti itu. Tapi ini tidak itu ya. Sebenarnya bisa juga ini kita gali, ini kita dapatkan. Makanya pit itu bisa dibentuk dua sekaligus gitu ya. Tapi apa resikonya? Kita butuh lebih banyak alat. Apakah ada modal kita untuk beli lebih banyak alat itu? Gitu ya. Kita harus lebih banyak pengawas, artinya pekerja. Apakah ada modal gitu ya? Jadi bisa saja kita kerja cepat ya, tetapi harus banyak pekerja, harus banyak modal gitu ya. Sama saja misal saya mau buat rumah 10 orang pekerja atau tukang selesai sebulan. Gitu ya. Tapi butuh modal 100 juta gitu ya. Nah, sekarang nggak apa-apalah. Saya habis 70 juta gitu ya. Pakai 5 tukang tapi selesainya 3 bulan. Nah, itu kan seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Sama juga seperti ini gitu ya. Tambangnya pelan-pelan, dapat untungnya pelan-pelan gitu ya. Tapi tidak memerlukan modal yang terlalu besar gitu ya. Tetapi ada risiko juga. Nilai dari komoditas kita itu akan berubah setiap tahunnya. Syukur kalau naik. Kalau turun bisa tutup tambang kita. Kan gitu kan. Jadi apakah ini terjadi? Terjadi di batu bara ya, mulai tahun 2013 ya sampai tahun 2021 ya. Itu baru naik lagi. Oke, jadi 2013 2021 itu 8 tahun ya. Jadi tambang-tambang yang skalanya kecil menengah ke bawah itu tutup semua ya di Lahat ya. Saya tahu kan, kalau di Kalimantan saya nggak tahu ya. Kalau di Sumsel itu di Lahat, di Moratara gitu ya. Di Muara Enim itu tutup semua tuh tambang-tambang kecil ya. Kecuali tambang-tambang yang besar aja ya. Nah, itu apa gitu ya? Karena memang harga komoditasnya itu turun sekali. Gitu ya. Nah, apa perannya pas pushback tadi? Yaitu menekan blok yang harus ditambang mana yang duluan gitu ya. Oke ya.
Dah, ada yang tanyakan? Betul sini? Jadi kalau misalnya udah diambil, ditambang kan? Jadi kerucut satu nggak ini? Nah, kan kosong ya? Bisa bayangkan. Hilang ya? Bentuk pit lah minimal gitu ya. Konsepnya seperti bentuk pit. Terus kita mau ambil yang 82 karena di sebelahnya. Jadilah kerucut ini. 3. Oke? Terus udah dapat semua kan yang dua nih tadi. Mau ngambil blok ini. Ini ditambang. Jadi blok kerucut 4. Dah dapat ini. Dan selanjutnya ngambil yang ini ya, dan seterusnya kita ambil sini. Dan ini juga diambil. Oke ya. Nah, bagaimana perhitungannya gitu ya? Kalian tinggal plus minus saja sebenarnya. Kan laporannya seperti ini nanti. Oke. Tadi nilai bloknya 378 yang kita ambil 82. Ini nomor blok ya. Baris kolom ya. Baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga gitu ya. Ini baris kolom. Yang ini nilai bloknya, ini nilai kerucut. Jadi sebenarnya kalau tambang pertama, kita itu 40 nilai kerucutnya. Jadi nilai kumulatif 40. Ketika kita gali untuk blok kedua, minus 30. Tapi karena tadi udah ada 40, 10. 82 minus 21, 255. Jadi minus tuh, rugi ya. Tambang kita tuh rugi. Minus 246. Nah, terus nambang dapat nilai blok 230. Masih rugi, ya. 241 masih rugi, belum balik. Nah, makanya gitu ya. Itu dalam menggali komoditas yang costnya cuma OB doang gitu ya. Bagaimana kalau ditambah dengan alat-alat berat ya? Minusnya lebih banyak tuh. Kan seperti itu ya. Ini cuma perbandingan nilai blok aja tuh. Blok OB dan blok cadangan. Terus dapat nilai blok mulai dari sini. Mulai untungnya gitu ya. Kerucut ke-6. Jadi apakah kerucut 6 ini tahun ke-6? Gitu ya. Atau kerucut 6 ini tahun ke-3? Itulah ya, baiknya kita desain di software gitu nanti. Kalau yang manual seperti ini enggak lagi zamannya, gitu ya. Tetapi konsep seperti ini harus kalian pahami. Jangan sampai nanti enggak paham gitu ya. Ya, seterusnya biasanya semakin dalam gitu ya. Karena pit limitnya sudah dibatasi, itu maksimum untungnya gitu ya. Kenapa maksimum untungnya? Karena optimum pitnya gitu ya. Kalau optimal pit pasti keuntungannya maksimum gitu ya. Apakah akan berubah? Bisa berubah gitu ya. Kalau harga komoditas, teknologi seperti itu ya, atau peraturan. Nah, kalau Erik dan lainnya baca peraturan ya. Bagaimana sumber daya itu akan menjadi cadangan gitu ya. Karena apa? Blok-blok tadi yang misalnya tanggung ya, yang nilainya itu nggak sampai 0,44 gitu ya, atau 0,3 gitu ya, kita bisa memurnikan grade 0,3 itu jadi tinggi. Nah, itu kan teknologi ya. Atau peraturan mengharuskan ada pengolahan grade rendah, itu peraturan. Kan gitu ya. Atau harga jual dari harga pasar internasional membeli grade yang rendah, itu banyak sekali faktor-faktornya gitu ya. Makanya itu juga dipelajari. Jadi dalam proses sumber daya kecadangan gitu ya, kita bisa menggunakan pedoman SNI ya. Kita bisa menggunakan pedoman KCMI gitu ya. Kalau misalnya untuk sekarang dua itu ya, KCMI dengan SNI. Saya lupa SNI-nya nomor berapa ya. Kalau KCMI itu yang baru 2017 tahunnya ya. Oke. KCM itu kode cadangan mineral Indonesia ya kalau nggak salah itu ya. Itu pegangan orang eksplorasi itu ya, untuk mengkonversi sumber daya menjadi cadangan. Nah, jadi mana sih pit limitnya? Ya seperti ini kalau kita gambarkan. Jadi yang batas merah-merah inilah pit gitu ya. Bisa? Paham nggak kalian? Ada yang tanyakan silakan. Konsepnya seperti itu ya. Nanti masalah nilai di dalamnya tinggal dikurangin cost HGA gitu ya.
kos gaji misalnya seperti itu ya, kos pengeluaran untuk pajak, alat gitu ya. Nah, blok-blok nilai-nilai blok itu dikurangin aja. Kalau sekarang kan cuma dikurangin dari mining cost. Mining cost itu biaya pengupasan biasanya. Oke? Nah, nanti ada metode lain, Lens Grossman ya, dua dimensi. Oke ya, tapi konsepnya sebenarnya sama saja. Tetapi di Lens Grossman ini mempertimbangkan kemiringan dari lereng yang kita buat. Artinya, dia mempertimbangkan kajian geotek. Nah, ini ya. Jadi, sekarang nggak bisa lagi mengoptimasi pit hanya melihat nilai blok gitu ya. Tetapi harus mempertimbangkan kestabilan lerengnya. Oke, jadi ada ekonomis, ada teknis di situ. Nah, Lens Grossman ini sudah mempertimbangkan geotek gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Ya silakan aja ya. Ambil sampelnya. Setelah itu di modelkan lerengnya itu overall slope-nya berapa kan? Jadi kemiringan ini, nah yang kemiringan ini ya, kemiringan ini itu udah ditentukan dari awal. Berarti yang nilainya positif-positif sama seperti tadi ya. Kalau udah positif-positif ini berarti nilainya adalah bloknya adalah blok cadangan ya. Yang negatif-negatif ini adalah OB gitu ya. Pak, yang kosong-kosong ini apa gitu ya? Berarti itu bukan cadangan gitu ya. Nggak tentukan. Cadangannya udah tahu tuh di sini gitu ya. Yang kita itu mau mana bagian yang akan ditambang gitu ya. Oke, nah di sini ada terus ya. Nanti kalian baca saja, teruskan gitu ya. Nanti sama aja nilai dari blok gitu ya. Dikalikan dengan harga dapat berapa nilai blok dalam dolar gitu ya. Terus nanti mana yang harus ditambang dan harus mana ditinggalkan. Seperti ini ya. Nih. Yang bawahnya walaupun bernilai nggak ditambang tuh. Jadi kalau blok yang ini itu nggak ditambang. Oke? Ini Lens Grossman gitu ya. Nah, ini Excelnya sudah ada sebenarnya. Di dalamnya sudah ada rumus ya, mudah sekali untuk dimengerti ya. Nanti di sininya ada semua ya. Lens Grossman seperti ini ya. Kalian bisa baca ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke? Ada yang tanyakan nggak? Bukan saya nggak mau ngajarin ya. Itu cuman hitung-hitungan sederhana gitu ya. Nah, kalau misalnya konsepnya tadi yang saya jelaskan di floating cone tadi. Sama sadanya di Lens Grossman memasukkan faktor geotek. Jadi miringnya kotak apa ini bilangnya ya? Jadi apa bilangnya ini? Trapesium juga bukan ya. Ini yang batas biru ini gitu ya. Itu kemiringannya ditentukan dari geotek. Ini kan dapat kemiringannya kan? Itulah disebut dengan overall slope kalau di geotek ya, overall slope. Nah, itu didesain dulu, dianalisis dulu kestabilannya, minimal di slide gitu ya. Atau di PS2 boleh, atau di software yang lain yang bisa mengeluarkan faktor keamanan. Oke? Oke? Ada yang tanyakan? Silakan kalau yang tanyakan. Nggak ada. Kayaknya memang nggak menarik ya eksplorasi gitu ya. Padahal kalau nggak ada ini nggak bisa kan ke main plan ya. Tolong nanti direncanakan ya. Karena kalian nanti di semester 7 ngambil perencanaan tambang, di setiap bidang ilmu harus ada ya. Jadi nggak bisa ngelak kalian. Misal blok model saya kasih, kan harus menentukan pit limit dulu tuh. Mana sih nanti dari blok model itu pit yang akan kita batasi kan itu. Kalau kalian nolak semua nggak jalan perencanaan tambang kalian gitu ya. Makanya dari awal gitu ya, kalian harus menentukan pilihan saya apa gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada ke arah eksplorasi gitu ya, mungkin jadi bahan diskusi kita juga di prodi ya, kenapa itu nggak ada, kenapa itu sedikit gitu ya. Padahal itu di dunia tambang penting sekali. Oke? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke softwarenya ya. Ini udah cukup. Ini saya close kalau nggak ada ya. Dah. Sekarang saya buka software. Namanya Whittle. Di itu sudah ada kayaknya ya. Di link itu Whittle ya. Ini Whittle yang nggak terlalu baru ya.
Bentar. Betul. Nah, jadi ini namanya Whittle ya. Nah, jadi saya buka existing project aja ya. Nah, kalau buat dari awal lama ya. Sebenarnya kalau kalian sudah menginstal uh, Whittle ini, udah ada project default ya, atau default project yang dibuat oleh perusahaan Giovia. Dibuat namanya Marvin ya. Marvin ini pasti engineer-nya orang sana ya, orang Giovia gitu ya. Nah, kalian open aja yang Marvin ini ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Jadi bagaimana cara membuatnya ya? Di sini dibuat dulu nama project ini, disebut nih Marvin Cooper gitu ya. Atau boleh aja ya Eric Gold gitu ya. Atau Eric Zing gitu ya, atau apa nanti ya. Bebas saja. Terus nanti selanjutnya kita masukkan blok model. Jadi data awalnya harus blok model ya, nggak bisa. Optimasi itu kalau nggak ada blok model nggak jalan. Oke ya. Nanti di blok model ada semua nih deskripsi dimensinya. Kalian buat ya X, Y, Z-nya gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Sebenarnya tinggal import aja gitu ya blok modelnya. Oke. Nanti ditambah kalau misalnya mau yang lain. Nah, di bawah blok model itu banyak sekali ya. Ada basic, ada operational, skenario. Tapi ini wajib ya. Jadi dalam optimasi ada skenario-skenario yang harus kita buat. Kalau di sini contohnya ada skenario untuk operasional. Saya nggak tahu ya. Milawa ini saya nggak tahu. Gini ya. Dan optimasi itu kadang-kadang bahasanya menyesuaikan nama daerah gitu ya. Misalnya Y kanan balance mode, Y kanan berarti itu ya. Atau nanti di sini Y hui. Nah, itu digunakan kenapa? Karena biasanya engineer-engineernya itu biar mudah mengingat gitu ya. Case-case-nya itu di sesuai daerah gitu ya. Nanti ada juga ada internetnya. Putus lagi ya. Udah. Ya kalian buat skenario ya. Oke, yang pertama basic data for sale gitu ya. For sale ya. Ada compressed revenue gitu ya. Nanti di dalamnya apakah ada pushback atau enggak. Yang pertama skenario ini ya. Itu ada pushback di sini ya. Nah, pushback di sini ya. Nah, di sini ya. Dimasukkan pushback 11, 12 dan seterusnya. Yang lainnya enggak ada gitu ya. Silakan aja gitu ya kalian ini. Tetapi setelah ini gitu ya, di running aja. Ya. Di sini ada tulisan dia nge-run ya. Jadi silakan dicoba-coba gitu ya. Nanti kalau udah run gitu, udah selesai itu ya. Nah, nanti bisa kita tampilkan ya. Kita tampilkan bagaimana bentuk 3 dimensinya ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita tampilkan seperti ini. Nggak muncul ya. Nah ya, ini dulu ya. Apa namanya itu arah dulu ya. 3 dimensi seperti ini. Jadi kita bisa munculkan blok modelnya seperti apa. Topo juga bisa. Ini topo nih. Nanti seperti ini ya.
toponya ini, terus ini dan ini. Jadi ini gambarannya blok model seperti ini, yang sudah dioptimasi gitu ya. Terus apalagi gitu ya. Nah, dia bisa memunculkan, ini kan ini ya, topo ya. Nah, saya hide dulu toponya ya. Jadi kalau nambangnya mana? Tahun pertama itu ya. Sorry, periode. Nah, bukan tahun ya. Saya aja agak saya kelupaan terus ya. Periode itu belum tentu tahun ya. Jadi misal periode 1 ini untuk tahun 1 bisa kalau kalian mau menetapkan, atau 2 periode ini baru 1 tahun. Karena kita tidak tahu nanti kalian itu merencanakan periode 1 ini diambil berapa ton per hari gitu ya. Nah, itu akan bisa aja satu periode ini jadi setahun setengah, itu bisa juga gitu ya. Makanya jangan dianggap periode banyak sekali. Aduh, putus lagi. Putus nggak ya? Enggak ya. Nah ya, jadi kalau dilihat ini ada 14 periode. Kalau dilihat dari periode gitu ya. Tuh. Jadi tadi blok modelnya itu seperti ini ya, tambang. Close dulu ya. Close dulu dah. Kita balik lagi. Terus ada juga push kalau diperbesar ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kalau di push back pit cell 11, 12, 14, 16, 20, 25, 23, 31 gitu ya. Kita bisa melihat perbandingan di setiap periode ke-1 sampai 14 tadi periodenya ya. Mau ini 7 tahun, mau ini 14 tahun, terserah kalian nanti. Scheduling ya. Karena nanti setelah desain scheduling. Berapa banyak OB? Kalau di sini bahasanya waste ya. Dan berapa banyak tonase, artinya cadangan yang kuning gitu ya. Nah, ini bisa kalian rencanakan. Terus yang merah ini adalah grade di ground. Jadi ada grade di dalam tanah yang gitu ya. Kalau lihat grade yang paling tinggi itu di sini nih, gitu ya. Di daerah sini untuk CU itu di tahun. Berarti di 5 tahun itu kita akan dapatkan grade yang paling tinggi itu. Oke. Tetapi di 5 tahun paling tinggi itu di sini nih. Di periode 2 sampai 4 di sini. Yang biru ini gitu ya. Nah, itu kan jadi perhitungan khusus tuh. Kita di awal-awal nambang dapat emas tapi grade-nya tinggi. Dapat CU grade-nya rendah. Untung nggak sebenarnya kan ya seperti itu ya. Nah, itu yang ini cara membaca grafik ini gitu ya. Nanti bisa kalian lihat lagi lah ya nanti ya untuk selanjutnya. Nah, terus apalagi ya? Kalau pushback ini nggak usah. Sebenarnya dari skenario 1 ya, skenario 2 gitu ya. Udah tadi, bentar. Lihat pakai Excel ya. Bisa di convert ke Excel gitu ya. Bisa di convert ke apa namanya itu? Ke DXF ya. Bentar. Output ini udah definition pushback, bentar. Jadi lupa ya. Nah, sini ya. Jadi nanti kita kan sudah tahu ya berapa yang dibuat ya untuk periodenya. Tapi pit cell-nya yang mana sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pit cell-nya itu ada di report sampai nggak usah di list, mana list.
sampai 53 ya. Ntar. Oh, bench scheduling. Nih ya. Oh, tapi ini periode ya. Ntar. Jadi saya lupa nih. Ntar ya. Oh ya, 3D view ya. Ntar. Nah, jadi ini ntar. Ini sama tadi, kalau tadi kan dia menampilkan periode gitu ya. Kalau ini menampilkan pit yang kecil-kecil gitu ya, OB-nya yang dibuang. Jadi pitnya yang dibuat per apa ya, per bagian ya. Ini saya tunjukkan tadi blok modelnya seperti ini, toponya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Toponya saya hilangin aja lah biar mudah ya. Kalau dia pit kan seperti ini. Bukan ini ya. Tapi bisa dihilangkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tahun pit cell ya. Ada 53 pit cell. Jadi pit cell pertama tuh ini. Kalau yang ini dapat nggak bloknya ya? Pasti dapat gitu ya, tapi berapa? Terus nanti ntar saya kecilin lagi. Nah, ini ya. Pit limit, pit cell kedua, pit cell ketiga, keempat dan seterusnya. Sampai 53 ya. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata di setiap pit ini gitu ya, pit cell ini itu bisa di-convert gitu ya ke dalam DXF. DXF itu nanti bisa dibawa kemanapun. Coba saya contohin ya. Diklik kanan, add itu ya, di other ya, export DXF. Jadi ini pilihannya ya, pit cell-nya 53 maksimum ya. Kita mau 53, jangan 54 aja gitu ya. Kalau 54 nggak bisa. Contohnya mana sih pit limit yang paling bawah, berarti kan kita tentukan misal yang paling untung itu udahlah di pit limit 53 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil 53, ada bisa block line, block outline. Jadi nanti jadi blok-blok seperti itu. Ada blok centroid gitu ya. Ada yang lain. Nah, coba kita pilih blok centroid atau online-nya. Kalau ini nanti berbentuk seperti blok-blok gitu ya. Di nyimpennya di mana tadi ya? Kita simpan, ekspor. Ini kita ubah ya, disimpan biar mudah ya. Dapatnya ITERA, pengajaran, software tambang, 13. Aku 13 ya. Mana balik. Dokumen ITERA, pengajaran, software tambang, minggu 12. Nah ini ya. File name. Optimasi 2023 ya. Kita simpan, kita run. Ya. Sekarang kita buka. Nah, kok nggak ada dia? Bentar ya. Oh, sorry, ini lokasi ya. Ini lokasinya tadi ya, dokumen, ITERA, pengajaran, software tambang, minggu 12 itu ya. Nah, di sini. Tapi namanya tadi, kita buat namanya dulu ya. Jangan ekspor ya. Optimasi 2023 ya. Nah, kita pilih lokasinya itu di tadi ya. Dokumen, ITERA, pengajaran software di minggu 12. Dah, di save. Disimpan di sana, namanya optimasi ini ya. Kita mau ambil 53 ya. Di run.
Dah, sekarang kita lihat perbandingan gitu ya. Bagaimana kalau di other ya, export DSF, kita ambil yang ke 46, misal seperti itu ya, atau agak jauh dikit ya, 36 misal gitu ya. Berarti pixel yang 36 gitu ya. Ini yang lebih dangkal nih. Kita ambil blok centroid ya. Oke. Ini optimasi BC ya, 2023. Blok centroid ya. Nyimpannya yang paling tadi berarti. Jangan di dokumen awal ya. Kalau di dokumen awal jadi C dia ya. Susah sekali mencarinya. Ya, simpan, run. Oke, dah. Kalau udah, kita buka di folder kita ya, 12. Nah, tadi ada ya. Ini yang blok tadi bahasanya adalah blok ini, blok outline. Yang ini blok centroid ya, ada dua. Ini bisa kalian buka di Surpak, bahkan ada segmen datanya AutoCAD ya. Silakan buka saja ini ya. Nanti kita coba buka juga di Surpak ya. Kita buka di AutoCAD dulu. Bentar ya, AutoCAD agak berat deh. Nah ini ya, ini AutoCAD ya. Jadi nggak muncul pas dibuka ya. Kalian klik kanan, zoom, klik kanan lagi, extend ya. Nah, oke, escape dah tuh. Tuh ya. Jadi ini yang tadi blok outline. Jadi blok-blok yang dimunculkan gitu ya. Karena memang kita ekspornya ke blok ini. Coba bagaimana kalau yang blok centroid gitu ya. Nah, nggak muncul juga. Zoom, zoom extend. Seperti ini. Nah, ini seperti ini gitu ya. Jadi dia miring bloknya ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau ini dibuka di AutoCAD, kita close saja ya, berat ya AutoCAD ya. Kita buka di Surpak, bagaimana tampilannya ya. Saya buka Surpak dulu. Surpak. Jadi continue ya, setelah kita dapatkan pit limit di Whittle, selanjutnya kita desain pit limitnya di Surpak gitu ya. Nah ini ya, kita mana ini ya. Oke, dokumen, era, pengajaran, software tambang, minggu 12. Oke, minggu 12. Oh, tadi ada yang nih. Nih kan seperti ini ya jadinya. Oke. Kalau mau simpan bisa ya, simpan dia DTM. Jadi ini di close, DTM dia. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya mau ambil stringnya aja ini nih. Mana sih? Enggak muncul ya stringnya. Oke ya. Nah, mau rubah-rubah udah tahu kalian ya, di solid, edit object, array number. Oh, sini bentar. Solid, edit object, array number. Klik aja ya. Misalnya mau yang lain warnanya, warna kuning ya, atau warna lain, warna merah itu berapa, 7 ya. Warna coklat aja lah. Nah ini ya. Jadi ini pit yang dibentuk
yang block outline, gitu ya. Kalau misalnya saya sembunyikan, ada yang block centroid. Nah, ini seperti ini centroid gitu ya. Agak ngikutin bentuknya lah gitu ya. Enggak lagi blok model. Jadi dia yang block outline itu blok terakhir di pit limit di bawah gitu ya. Kalau ini sisi-sisinya aja yang di centroid tengah-tengah gitu ya. Nah, kita simpan juga ya. Agar dia datanya bukan di XF lagi, tapi dalam JTM gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Itu ya. Jadi yang ini kita bisa delete nih di XF nih. Oke ya. Nah, gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi outline, yo, kalau yang ini, ya, oke. Tapi ya tujuannya apa gitu ya? Agar nanti bentuknya itu ya tidak lagi blok-blok gitu ya. Lebih mudah untuk kita desain jalan gitu dan sebagainya. Oke. Udah ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Gambaran bagaimana mengoptimasi pit ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau konsep-konsep ini gitu ya, operational skenario, konsepnya ini ada sistem penambangan, ada di pemindahan tanah gitu ya. Kalian kalau bisa menghitung produksi, tahu nanti gimana mengaturnya. Terus bagaimana yang pushback, yang ekonominya ini, kalian sudah mempelajari kelayakan gitu ya. Setidaknya nanti kalian tambahkan apa yang berbeda itu harga setiap komoditas. Harga batu bara, harga mineral, harga emas, harga tembaga itu beda-beda gitu ya. Ada di sini gitu ya. Jangan nggak tahu NPV ya, net present value. Tadi bagaimana membacanya kalau kalian nggak tahu gitu ya. Jadi harus tahu dulu konsep-konsepnya. Oke? Ada yang ditanyakan nggak? Dan nanti ya setelah ini muncul, misal kita gunakan yang ini nah. Ini kan tadi yang 36 kalau nggak salah ya. Kalau yang speed cell 36 nih, yang warna putih ya. Yang warna coklat ini pixel 53 ya. Misal yang ini kita gunakan nih. Nah, gini ya. Terus nanti kalian mulai tuh desain. Pit design. Apa yang kalian buat gitu ya? Rem kah? Dan sebagainya gitu ya. Mudah lah gitu ya. Setelah dapat ini gitu ya. Oke? Kalian nonton video aja ya yang saya kasih itu ya untuk membuat desain ya. Desain pit. Oke? Di Surpak. Tapi ya nggak wajib ya. Kalau kalian batu bara bagusnya desain pitnya di Mainscape, jangan di sini ya, balik nanti. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk materi pagi ini, karena kemarin nggak kuliah ya. Kalau malam ini bisa nggak kita kuliah lagi? Untuk minggu 13 ini kan minggu 12 nih. Minggu 13 bisa nggak? Malam ini. Bisa ya? Sepertinya bisa Pak, udah saya infokan dari semalam. Oke ya. Jadi malam ini sekitar jam 7 atau nanti habis isya lah ya. Kita kuliah. Kuliahnya nggak lama lah ya nanti ini. Untuk melanjutkan ya. Anggap nanti pitnya udah dibuat. Terus saya arahkan ke pengolahan untuk ke analisis geotek ya. Karena memang saya ke geotek gitu ya. Sebenarnya bisa juga nanti dianalisis berapa banyak berapa banyak blok yang didapat dan nilainya berapa gitu ya. Itu bisa juga ke sana gitu ya. Tapi karena saya memang basicnya adalah geotek, saya bagaimana pit gitu ya. Bagaimana nanti ada OB, bagaimana nanti ada lapisan-lapisan, kita section dan kita buat menjadi sebuah lereng 2 dimensi yang nantinya bisa diimport ke dalam slide gitu ya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan ya, saya cukupkan untuk
materi hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.